Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dan teman-teman, mohon menunggu sebentar untuk pembicaranya masuk dan bergabung bersama kita. Mohon ditunggu ya, sebentar. Oke. Mungkin sambil nunggu pematerinya, mungkin ada teman-teman di sini yang mau bertanya soal KKP atau ada hal lain soal inkubator, boleh ditanyakan. Ternyata narasumbernya lagi coba masuk lagi. Kita sambil nunggu aja. Ada yang mau ditanyain? Assalamualaikum Kak Putri. Salam Riri. Maaf nanya mulu. Ini nanti Riri pengen nanya, itu suka nggak pede buat desain proposal kan ya Kak Putri, terus juga sama nanti teknis pas lagi presentasi ya, pede banget ya diterima. Tapi maksudnya buat persiapan nanti pas presentasi itu gimana sih singkatnya gitu? Jadi pertama tentang desain proposal, biasanya tuh yang kayak yang dilirik sama juri juga. Nanti sebenarnya kayak gini nih, kita mengajarkan BMC kemarin, tadi itu sebenarnya itulah keunggulan-keunggulan yang sebaiknya ditampilkan pada saat presentasi gitu kan. Tapi ya sebaiknya biasanya kalau juri itu ngelihat ini bisa struggle nggak sih ke depannya gitu kan. Ke depannya tuh apakah ini cuma usaha yang cuma sebulan 2 bulan gitu kan, atau usahanya cuma eh musiman itu kayak gitu kan. Jadi kita harus namanya contohnya kayak sidang skripsi ya gitu. Anggap aja jurinya tuh nggak tahu gitu kan, yang tahu yang mengenal baik usaha kita itu ya kita sendiri gitu. Jadi ya pede aja gitu. Terus kalau misalnya kenapa kita waktu itu mintanya 3 bulan ya soal usaha bisnis gitu, karena kan biasanya yaitu juri maunya ngelihat ini bukan sekedar ide loh, ini udah bisa jalan loh gitu. Itu makanya kita minta seperti itu gitu. Tapi sebenarnya kita juga udah berapa kali tuh Riri, mungkin ada beberapa teman yang ikut kelas pitchingnya kita gitu. Jadi sebenarnya pitching itu kita ngomongnya penjurian itu pitching. Jadi ada pitching itu ada beberapa teknik. Eh, kita udah beberapa kali ngadain juga dan ada beberapa mentor, beberapa teman-teman KKWP, lulusan KKWP juga eh, nge-share gimana sih cara pitching yang baik gitu. Intinya adalah kita harus kenal produknya sih, produk kita seperti apa gitu. Terus juga mungkin ya ini buat masukan buat semuanya. Kadang-kadang kalau kita lagi pitching di PPT-nya tuh banyak banget tulisan. Itu kan kayak gitu kan. Itu kan buat orang bosen ya gitu. Kalau bisa kita tampilin lah produk kita. Fotonya tuh jangan setengah-setengah. Mungkin fotonya harus yang menarik gitu. Karena kan kalau produk kan orang lebih suka yang ngelihatnya dari gambar ya gitu. Apalagi kalau sekarang gitu. Jadi biar lebih menarik lagi supaya nanti juri juga tertarik. Oke Riri. Nah ya, kebetulan nih pemateri kita udah datang Bu Widya. Saya, Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam. Akhirnya aku bisa masuk juga nih. Lama. Oke, ini saya lempar lagi ke Vega ya Bu Widya karena kebetulan MC-nya hari ini Vega. Silakan Vega. Ya, silakan. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Narasumber kita hari ini adalah Ibu Widya. Saya akan menampilkan CV dari Ibu Widya. Ibu Widya ini merupakan dosen tetap untuk Prodi Teknik Industri Universitas Al-Azhar Indonesia. Beliau merupakan alumni dari UAI sendiri, S1-nya di UAI, bidang ilmunya teknik industri, lalu beliau melanjutkan S2-nya di Universitas Indonesia untuk gelar MT.
Lalu di National Taiwan University of Science and Technology untuk gelar MBA-nya di jurusan Teknik Industri dan Industrial Management. Untuk saat ini Ibu Widya masih aktif juga ya Bu ya mengajar di UAI sampai saat ini. Kira-kira kurang lebihnya begitu perkenalan Ibu Widya, dan hari ini Ibu Widya ini akan membawakan materi tentang keuangan, pelatihan keuangan. Kita mau langsung aja Bu atau gimana? Iya, boleh. Oh boleh, oke baik. Kita share PPT-nya dulu ya. Aku boleh update PPT-nya nggak? Ini kayaknya. Boleh. Dari aku aja kali ya, jadi enak aku sambil ngomong. Boleh Ibu, silakan. Boleh Sudah ya. saya jadikan co-host, jadi Ibu bisa. Oke, siap. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Bu Widya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru semangatnya calon pengusaha nih, ya kan? Apalagi Amin. cuma calon sih, tapi sudah jalan. Kalau jadi pengusaha memang semangatnya nggak boleh putus gitu ya. Makanya kita perlu lingkungan, kita perlu komunitas untuk tetap maintain supaya semangat kita tetap semangat pagi terus gitu ya. Jadi kadang kan kita tahu ya kalau wirausaha tuh kadang kita ada up and down-nya pasti. Apalagi kalau lagi laku semangat gitu ya. Tapi kalau lagi nggak laku kita down. Nah jangan ya, makanya kita perlu lingkungan, perlu orang-orang sekitar yang auranya positif supaya bisa nularin juga yang positif ke kita gitu ya. Oke. Tadi saya lupa ya belum mengucapkan salam ya. Saya buka lagi aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini saya akan membahas mengenai keuangan ya, laporan keuangan. Mungkin teman-teman juga pasti sudah buat pembukuan. Gak mungkin yang namanya jualan gak punya pembukuan, pasti punya. Apalagi sekarang banyak banget aplikasi-aplikasi sebenarnya yang sudah memfasilitasi kita. Ada yang udah pakai belum aplikasinya? Udah Bu. Udah ya? Dari mana? Ada pakai punya apa? Pakai Mudah Bu, Mudah. Pakai Mudah ya. Sekarang banyak ya, ada Warungku, ada Tokoku, ada apa itu? Bukas Bu, Bukukas Kak. Bukas, iya betul, macam-macam ya. Jadi sebenarnya ini udah memudahkan kita banget. Nah, tapi tetap jangan lupa kita sebagai owner dari suatu bisnis harus tahu juga nih gimana sih cara kerjanya, gitu kan ya. Jadi inilah pentingnya kenapa akhirnya keuangan ini menjadi salah satu fondasi ketika kita mau membangun usaha. Karena gini ya, kenapa sih keuangan ini faktor penting? Orang kan bilang gini, udah deh gampang duit mah gitu ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan lagi. Gampang duit memang sih uang itu bukan segalanya. Tapi ingat, kita menganut UUD, bener nggak? UUD 45, ujung-ujungnya duit yang semangatnya 45, bener nggak? Gitu ya. Jadi kita memang harus cari yang uang ini harus kita manage dengan sangat baik. Apalagi kalau dana yang kita punya sangat terbatas. Nah, biasanya untuk kita yang baru mulai usaha sering banget nggak bikin laporan keuangan. Bener apa bener? Bener Bu. Betul. Ya. Terus suka dicampur-campur, ya udah deh pinjem dulu bentar buat beli boba nanti dibalikin. Bener nggak? Nanti begitu udah beli boba lupa balikinnya. Tadi. Nih Bu. Ya, jadi Halo. Ya, jadi kita santai aja ya. Yang penting materinya masuk. Kan kita kalau pengusaha serius tapi santai gitu kan ya. Ya, jadi di sini saya tidak paling benar, tidak paling tahu enggak. Jadi kita sharing aja apa yang sudah saya lakukan, apa yang saya lakukan ini sebenarnya berdasarkan keilmuan. Jadi kalau ada yang bilang jadi pengusaha itu nggak perlu keilmuan, mungkin ada benernya. Tapi kalau kita punya keilmuan tertentu, kita akan bisa memanage usaha kita lebih baik. Saya bilang tidak paling baik, lebih baik, gitu ya. Kan kalau di dalam Islam kita tahu ya, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, gitu kan. Kemudian hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kalau di Jepang namanya continuous improvement, ya nggak? Jadi orang Jepang menganut itu. Padahal kita sebagai Muslim udah lebih dulu punya prinsip itu, gitu ya. Sayangnya kita nggak tidak kita implementasikan di kehidupan sehari-hari.
By the way, ini saya ngomong kan sambil ngaca ya, sambil lihat muka saya. Jadi saya sambil ngingetin diri saya juga. Gitu. Jadi bukan cuma saya ngasih ke teman-teman, ini ngaca buat diri saya sendiri. Oke, ini kita udah siap belum ke materi teman-teman? Siap. Siap ya? Siap. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu saya mohon izin ya, Kak Vega ya. Yoks. Oke. Nah ini saya kayaknya nggak bisa di full screen ya, jadi saya kayak gini aja nggak apa-apa ya. Nah kelihatan nggak? Sudah kelihatan? Belum, Kak. Belum. Oke. Belum keluar tuh gambarnya. Udah belum? Udah. Ya, sudah Ibu, sudah. Oke, siap. Nah, jadi di sini saya bikin judulnya pembuatan laporan keuangan 101. Kenapa 101 gitu ya? 101 itu artinya buat pemula banget. Jadi buat kalian, aduh aku backgroundnya bukan akuntansi, nggak apa-apa. Pas saya bukan anak manajemen, it's okay. Kita semua bisa belajar. Semuanya bisa kita pelajari kalau kita Berusaha. Nah, kalau kata kita mulai dari mau dulu. Mau, tahu, jadinya bisa, gitu ya. Karena kita mau, kita jadi cari tahu. Karena kita tahu, kita jadi bisa. Karena kita asah terus, kita jadi expert. Jadi semuanya tidak given, tapi kita bisa mempelajari semuanya. Nah, ketika kita buat laporan keuangan, kita harus tahu. Apalagi teman-teman nih yang mau cari crowdfunding. Crowdfunding ini artinya pendanaannya dari beberapa orang ya, rame-rame patungan. Kalau dulu orang dulu bilangnya patungan, sekarang bahasa kerennya crowdfunding, gitu ya. Nah, ini adalah outline yang akan saya bawakan. Yang pertama ada bahasa laporan keuangan, mata uang pelaporan, dan seterusnya sampai tanggung jawab isi laporan. Jadi nggak usah yang berat-berat, yang praktis aja, yang memang kita pakai sehari-hari dalam bisnis, gitu ya. Nah, yang pertama di bahasa. Karena kita ada di Indonesia, sudah pasti kita menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi kalau memang kita arahnya ke ekspor atau kita mencari investor dari luar, jangan lupa kita harus buat juga laporan keuangan yang dalam bahasa Inggris, tapi tidak boleh berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi seperti kita terjemahkan saja. Karena apa sih kita harus buat laporan keuangan? Yang pertama, kita internal pasti supaya tahu kan kondisi perusahaan kita keuangannya kayak gimana nih. Gitu. Yang kedua, investor. Kalau kita mau cari investor, yang pertama kali dilihat sama investor apanya sih? Apa kira-kira? Produknya? Produknya bukan? Bukan. Itu juga. Tapi laporan keuangan juga boleh. Oke. Kalau yang produknya produk baru, produk inovatif, yang dilihat produknya. Ya. Tapi kalau dia produknya ya seperti yang di pasaran gitu ya, tidak ada yang dia bukan frontirnya gitu, bukan yang terdepan, bukan yang inovatif, biasanya yang dilihat adalah laporan keuangannya. Ya, dia ngelihat nih laporan keuangannya kayak gimana. Makanya kan kemarin Bukalapak dikucurin dana kan ya. Dengerin, kalian baca berita nggak? Nah, Bukalapak dikucurin dana gitu kan. Kemudian dia dibuka menjadi TBK. TBK itu artinya bisa dimiliki oleh publik sahamnya. Itu artinya apa? Mereka mencari investor supaya mereka dapat uang banyak, supaya operasionalnya bisa lebih gede lagi, gitu ya. Begitu mau dilempar ke pasar, apa yang dilihat sama orang? Laporan keuangannya, ya kan? Makanya kalau untuk startup yang dilihat adalah valuasi, nilai valuasi. Nilai valuasi itu adalah kalau kita naksir asetnya mereka, kira-kira harganya jadi berapa? Nah, itu yang dilihat. Gitu ya. Jadi ada itu yang kita lihat, kita bilang sebagai valuasi. Nah, investor itu sangat lihat. Kira-kira proyeksi keuangannya gimana nih? Gitu. Atau kalau misalnya kalian mau minjem ke bank, pasti ngomongnya gini, udah siapin aja dulu laporan keuangannya gitu ya. Terus nanti bilang, ini saya tidak menganjurkan ya, kan banyak juga yang nggak mau nih ya, tapi saya perlu memberikan wawasan ke kalian bahwa di bank itu juga tetap mereka harus tahu. Paling tidak kalian bisa ngelihat laporan keuangannya gimana. Paling nggak 1 tahun diminta gitu kan ya. Dan yang terakhir pajak. Kan nggak mungkin dong kita cuma pengen bisnisnya cuma jadi bisnis kelontong aja. Suatu saat pasti kita pengen berbadan hukum. Suatu saat pasti kita pengen mendunia.
Begitu perusahaan kita sudah berbentuk CV, PT, sudah berlegalitas, nggak mungkin lagi kita nggak punya pajak. Nah, kalau kita nggak pintar ngatur pencatatan keuangannya, pajak kita bisa jadi bayarnya entah kelebihan, entah kekurangan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita jadi urusannya ribet sama Ditjen Pajak. Nah, ini yang sebenarnya kita hindari gitu ya. Inilah kenapa akhirnya kita penting untuk melakukan penyusunan laporan keuangan. Jadi banyak gunanya. Jadi kan kita kalau mau mikir, oh ini laporan keuangan ngapain lah sekarang, nanti kan kita kan perusahaannya masih kecil, jangan. Mari kita berpikir bahwa perusahaan kita akan menjadi perusahaan yang besar. Betul, mimpi dulu, karena pengusaha itu hidupnya dari mimpi. Mimpi yang pelan-pelan kita wujudkan dengan aksi nyata, itulah pengusaha, gitu ya. Nah ini jelas ya mata uang. Nah kalau kalian memang masih di Indonesia saja, nggak masalah, pakainya rupiah pasti. Tapi kalau kalian mulai merambah ekspor, nah ini harus kita sesuaikan dengan negara mata uang, negara tujuan yang memang kita paling banyak ekspor misalnya. Jadi kita bisa buat laporan keuangan sesuai dengan mata uang yang paling banyak kita gunakan. Gitu ya. Ini kalau kita bilang, ini kan gampang, receh gitu ya. Ya memang, tapi perlu kita tahu gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pencatatan dan pembaruan transaksi. Jangan pernah kita mengeluarkan sesuatu tapi kita nggak catat. Contoh misalnya gini, kita mau ngambil barang, kan kita misalnya jualan baju nih ya, terus kemudian kita belanja barangnya di Tanah Abang. Kira-kira struk parkir kalian simpan atau kalian buang? Simpan, bukan buang, simpan. Ada yang dibuang, ada yang disimpan. Harusnya gimana yang benar? Nggak usah disimpan dulu. Dicatat dulu, terus dibuang. Dicatat dulu, dibuang, disimpan. Nah, disimpan. Betul. Bukan dibuang. Jadi, kalau dalam laporan keuangan, selain dicatat, juga disimpan. Jadi, kalau kalian mau ngeklaim uang, terus misalnya kalian ngeklaim duit, tapi nggak ada kwitansinya, nggak bakal boleh gitu. Jadi harus dicatat dan disimpan. Sekarang nggak usah bentuk fisik, foto aja cekrek, itu sudah legal sekarang ya. Yang penting struknya struk asli. Nah, jadi jangan lupa, sekarang kalau ada biaya yang timbul, yang ada struknya, jangan dibuang ya, jangan lupa. Dicatat, difoto, disimpan gitu ya. Nah, ini penting. Nah, setiap transaksi yang kita lakukan harus kita lakukan semuanya. Yang sifatnya memang kita keluarkan buat untuk usaha gitu ya. Tapi kalau kalian lagi jajan, misalnya kalian lagi ke Tanah Abang, kalian beli aqua atau beli teh botol, ada struknya nih. Struknya kalian simpan atau kalian buang? Nggak usah takut, nggak apa-apa. Simpan aja, simpan. Dibuang simpan. Simpan. Oh. Dibuang. Oke. Nah, simpan sih, masa dibuang sih disimpan? Harus disimpan. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalian ke Tanah Abang buat kepentingan pribadi atau kepentingan perusahaan? Pribadi. Pribadi. Nah, kalau pribadi boleh dibuang. Ya. Kalau misalnya buat usaha kalian? Nggak boleh dibuang. Nggak boleh dibuang. Nggak boleh dibuang ya. Jadi kalau yang terkait, misalnya kalian memang perjalanan yang memang bisnis, nggak boleh dibuang. Jadi kita mungkin bilang, nggak apa-apa lah, recehan cuma 3.000. Awalnya saya kayak gitu, tapi lama-lama saya pikir 3.000 dikali 10 jadinya 30.000. Itu sama dengan profit saya gitu ya. Nah ini yang penting. Jadi jangan pernah meremehkan sedikit, seberapapun uang yang kita keluarkan. Ya. Nah, lanjut ya. Keuangan perusahaan versus keuangan pribadi. Ini yang paling sering terjadi. Ayo ngaku, siapa yang masih suka ngambil uang pribadi buat jualan buat pribadi, ayo. Saya. Ya, jadi mulai sekarang mungkin harus kita pisahkan. Ya, mana yang menjadi keuangan usaha kita dan mana yang menjadi keuangan pribadi. Supaya apa? Supaya kita tahu uang yang kita tanam tumbuhnya berapa sih, berapa banyak sih uang yang kita tanam tumbuhnya gitu ya. Nah ini yang penting. Oke, lanjut ya. Ada yang mau ditanya belum sampai sini?
Ini soalnya jam ngantuk nih, nanti ketiduran lagi kan ya, dengerin saya ngobrol kayak didongengin gitu kan. Enggak ya, jangan sampai ketiduran nih. Bu. Nah, oke. Nah, kemudian ini yang tadi sudah saya bahas ya, transaksi tercatat dan dilengkapi. Nah, ini yang paling penting, ini adalah inti dari pemaparan materi kita hari ini. Jadi laporan keuangan yang pertama itu ya, ini ada 4 komponen utamanya. Yang pertama, posisi keuangan. Ini yang kita sebut sebagai neraca. Yang kedua, ada yang namanya laporan laba rugi. Yang ketiga, ada laporan ekuitas. Yang keempat, ada yang namanya laporan arus kas. Dan catatan atas laporan keuangan. Kalau kalian, di sini ada yang dari akuntansi nggak? Saya, Ada Bu. nggak? Siapa Ada. tuh yang dari akuntansi? Saya, Ini Bu. nggak kelihatan nih. Siapa namanya? Iya ada. Saya pengen tahu Siapa? Vega ya? Bukan? Oh, Putri. Krisna Ya. Putri. Gimana Krisna? Sudah mulai menggunakan ilmu akuntansinya belum? Belum sih, Bu. Saya cuma pakai Excel aja, kayak biasa. Tapi belum oke. sampai yang kayak gini. Iya, nggak apa-apa. Nanti kan kalau makin tumbuh, nanti kita bisa buat yang seperti ini, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau bikin laporan keuangan, transaksi tadi, yang ada bon-bonnya tadi, semua yang nggak boleh kita buang, itu semuanya kita jadiin satu. Kita jadiin satu yang kita sebut sebagai buku harian atau jurnal. Jadi semua transaksinya kita catat aja semuanya, bla bla bla. Nah, itu yang kita bilang namanya jurnal. Nah, begitu sudah kita masukin jurnal, baru kita pilah-pilah mana yang masuk ke dalam biaya pulsa, itu yang namanya beban pulsa. Mana yang masuk ke beban BBM, itu yang buat beli bensin itu namanya beban BBM. Mana yang masuk dalam kelompok misalnya iklan untuk pasang biaya iklan di IG misalnya, itu kita masukin biaya marketing. Pengelompokan pengeluaran berdasarkan dengan kategorinya itu kita sebut namanya ledger atau buku besar. Benar nggak Putri? Iya, benar, Bu. Benar ya. Nah, nanti kita bikin kayak gitu, kita kelompokin supaya apa? Supaya gampang lihatnya. Ya, sederhananya gitu, supaya kita tahu uang kita nih kemana sih larinya, berapa sih tumbuhnya, untung apa rugi sih kita ngelakuin pekerjaan ini kan gitu ya. Nah, setelah kita punya buku besar, baru kita masuk ke worksheet-nya. Ini yang kita bilang neraca percobaan. Neraca percobaan ini boleh ada, boleh enggak ya. Jadi kalau kita nggak mau, nggak ada neraca percobaan nggak apa-apa, kita bisa langsung masuk bikin neraca. Nah, setelah kita punya neraca, kita punya laporan laba rugi, kita punya operating statement. Inilah step-step kalau kita mau buat laporan keuangan. Oke, sampai sini masih ada yang bingung nggak? Tuh, Adit cengir-cengir tuh. Kenapa, Dit? Ada yang bingung, Dit? Gak ada. Insya Allah gak ada. Oke. Tanya, Bu. Ya, silakan. Itu ketentuan untuk pengkategorian itu terserah kita ya. Karena kan nanti ada audit itu gimana? Oh, kalau pengkategoriannya itu ada aturannya, Bu. Namanya SOB, set of book. Jadi kita klasifikasi berdasarkan kas, kemudian nanti berdasarkan beban gitu. Ada klasifikasinya. Nanti kita bahas di bawah. Itu standar ya? Iya, standar. Jadi dimanapun seperti itu standarnya. Cukup jelas? Lanjut ya. Jelas, Kak. Oke. Nah, jadi ketika kita membuat laporan tadi, kita mengklasifikasikannya menjadi yang pertama aset lancar. Aset lancar tuh ada apa aja? Ada kas. Kas ini maksudnya uang tunai yang kita punya di perusahaan yang kita jalanin. Ya, jadi uang tunai itu uang yang ada di kantong kita, tapi uang perusahaan itu kita bilang kas. Nah, kemudian yang kedua, ada yang namanya investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek itu mungkin kalau kita lihat ya di sini apa ya contoh investasi jangka pendek tuh misalnya kita punya bahan baku gitu ya. Bukan bahan baku juga sih kalau investasi jangka pendek. Kan kalau jangka menengah apa? Alat bisa nggak, Kak, kayak mixer gitu? Belum ya?
itu nanti masuknya ke itu harta. Barang ya? Oh, harta. Masuknya ke harta. Investasi jangka pendek sih biasanya kalau kalau di perusahaan-perusahaan tuh saham ya, masuk di bursa saham. Nah ini investasi jangka pendek. Kemudian ada juga wesel tagih gitu ya. Kemudian ada piutang usaha. Jadi ada kita ngasih barang ke orang belum bayar. Nah itu kita catat sebagai piutang ya. Jadi orang ngambil barang kita tapi dia belum bayar, itu yang kita sebut piutang. Itu namanya piutang usaha. Tapi misalnya dia ngutang yang lain-lain, misalnya kita jual komputer nih, udah nggak kepake komputer kita jual tapi orangnya masih ngutang, itu kita sebut sebagai piutang lain-lain. Nah, kemudian persediaan. Jadi misalnya contoh kita jualan jualan donat deh, yang saya tahu nih ada Riri ya, Ri. Terima kasih, Kak. Gula, terigu yang kita simpan sebagai stok itu kita kategorikan sebagai aset lancar. Kenapa sih kok kita bilang aset lancar? Aset lancar itu adalah aset yang gampang buat kita cairin jadi duit. Nah, sederhananya kayak gitu. Jadi kalau kita punya barangnya gampang kita cairin jadi duit, itu yang kita sebut sebagai aset lancar. Ya, pajak dibayar di muka, biaya dibayar di muka, dan aset lancar lainnya. Kayak mobil tuh masuknya aset lancar. Gitu. Kak, kayak yang kedua, gimana? Kayak packingan masuk juga aset lancar, Kak? Enggak ya? Nah, packingan ini masuknya kita buat taruh di persediaan kan? Oh. Ya, karena packingan itu kan sebenarnya masuk sebagai material, bahan baku, bahan penolong ya. Bahan penolong ini kita kategorikan di sini sebagai persediaan. Karena dia masuknya kategori persediaan, maka dia termasuk aset lancar. Gitu. Nah, ini klasifikasinya nih. Yang kedua, aset jangka panjang atau kita bilang aset tidak lancar, atau secara orang awamnya kalau mau kita jadiin duit kas itu lama prosesnya, butuh waktu gitu ya. Nah, ini yang kita bilang aset jangka panjang atau aset tidak lancar. Jadi aset tidak lancar tuh bukan berarti asetnya susah dihitung, enggak, tapi dia butuh waktu untuk kita cairkan. Gitu ya. Nah, apa aja nih yang termasuk ke dalam aset jangka panjang? Ada piutang hubungan istimewa, jadi piutang-piutang ya yang memang kita mau tagih tapi mungkin jangka waktunya cukup panjang gitu. Contoh misalnya kita ada orang mau beli tanah misalnya, tapi baru dibayar 1 tahun kemudian. Ini kita bisa bilang aset jangka panjang. Kemudian investasi pada perusahaan asosiasi itu juga bisa ya. Terus kemudian kita beli rumah misalnya buat usaha, nah itu juga aset jangka panjang. Terus kemudian kita beli pabrik misalnya, itu juga aset jangka panjang. Terus misalnya kita beli mesin produksi yang periode pakainya 10 tahun, itu juga aset jangka panjang. Misalnya kita beli blender, kan sama-sama buat modal usaha ya, nah itu berarti masuknya ke aset lancar. Jadi kita bedain mana aset lancar dan mana aset jangka panjang, pokoknya kalau kita duitin tuh gampang, gitu ya. Sama yang periode pemakaiannya cepat atau lambat. Kalau lambat berarti bisa kita masukin aset jangka panjang. Yang usianya lebih dari 3 tahun itu boleh kita masukin ke aset jangka panjang. Yang di bawah 3 tahun kita masukin ke aset lancar. Pertanyaannya gini, ngapain sih kok kita ribet-ribet bikin kayak gini gitu? Ini nanti ujung-ujungnya adalah terkait dengan pembayaran pajak. Ya, kalau kita nggak bener nih bikin ininya, kita bisa boncos di pajak. Karena apa? Karena di perusahaan itu ada yang namanya nilai buku. Jadi kayak aset lancar setelah tahun ketiga atau maksimal tahun kelima, meskipun masih ada nilainya, kalau di dalam pajak sudah tidak dihitung. Jadi ngapain kita laporin gitu kan? Nambah-nambahin uang yang harus kita bayarin gitu ke pajak. Nah, gitu. Jadi inilah pentingnya kenapa kita harus tahu mana yang harus dimasukin. Makanya banyak orang-orang pakai konsultan pajak karena mereka terbiasa kan untuk bikin transaksi kayak gitu. Oh gitu. Kak, maaf Kak, mau nanya. Kalau paten Kak kan ada biaya tuh Kak. Kita punya paten, terus kan nanti ada masa waktu tertentu. Nah, itu masuknya kemana Kak? Ada nggak bisa ke sini? Jatuhnya aset nggak sih Kak? Bisa. Nah,
Itu kan masuknya sebagai aset ya, tapi intangible asset, artinya aset yang tidak terlihat. Jadi aset itu kan ada dua, ada tangible asset dan ada intangible asset. Kalau yang kelihatan bisa kita pegang itu kan namanya tangible. Kalau kayak HKI, paten, merek dagang, rahasia dagang, itu ada uangnya semuanya gitu. Contoh, kita beli Unilever, produk Unilever. Kan sebenarnya dia jualannya cuma jualan teh ya. Tehnya cuma 2.000 harganya misalnya. Tapi kenapa nilai perusahaannya bisa miliaran? Nah, itu tadi karena perusahaannya punya intangible asset ya. Jadi orang tuh kalau dengar teh Sariwangi dia udah tahu, oh ini tehnya pasti enak. Nah, itu yang kita bilang intangible asset. Itu masuknya di aset ya. Masuknya tangible. Intangible maksudnya. Lanjut ya. Nah, yang kedua ini ada liabilities. Liabilities ini artinya hutang. Hutang juga harus kita bagi jadi dua. Ada hutang lancar dan ada hutang tidak lancar. Jadi hutang lancar ini hutangnya kurang dari 1 tahun udah harus lunas. Sementara kalau hutang jangka panjang atau liabilities ini adalah utang yang bisa kita bayarin periodenya lebih dari 1 tahun. Ya, jadi kalau kita ngutang boleh lebih dari 1 tahun, yaudah kita masukin aja ke liabilities jangka panjang. Pertanyaannya, ngapain sih kita ngitung ginian gitu kan ya? Ini supaya kita tahu kesehatan keuangan perusahaan kita tuh sejauh mana sih? Oke. Kemudian yang terakhir ini adalah ekuitas. Ya, ekuitas ini terdiri dari modal saham, tambahan modal di setor gitu ya. Kemudian selisih transaksi perubahan ekuitas, kemudian saldo laba. Jadi gini, kalau kalian misalnya punya join nih bareng teman kalian bisnis. Kemudian di akhir tahun ada keuntungan kan? Tapi keuntungannya nggak dibagiin semua. 50%-nya harus masuk lagi ke perusahaan. Berarti akan ada tambahan modal kan di perusahaan kalian. Nah, inilah yang akan merubah posisi ekuitas. Ya, jadi setiap penambahan uang meskipun cuma Rp1.000, tapi gunanya digunakan oleh perusahaan itu harus kita catat karena dia akan merubah posisi modal dari perusahaan yang kita bangun. Ini saya bilangnya perusahaan aja ya, karena kan nanti suatu saat kalian juga akan menjadi perusahaan besar perusahaannya, benar nggak? Itu ya. Nah, ini adalah kalau kita bikin neraca. Nah, kalau kita mau bikin neraca, ini ada pedomannya ini, tapi nanti aja ya, nanti kalian malah bingung. Sekarang kita ini dulu aja. Sampai sini cukup jelas mengenai neraca. Apa aja yang harus kita catat di dalam neraca? Lumayan jelas, Bu. Jelas? Jelas ya? Oke. Lanjut ya. Nah, ini jadi di dalam neraca tadi kita klasifikasinya ada yang namanya harta. Nah, ini tadi yang tadi kita di sini nih. Sekarang kita udah dimasuk di sini nih, buku besar. Jadi ketika kita mau buat buku besar, kita kan melakukan klasifikasi. Nah, klasifikasinya tadi itu ada harta, ini ya, yang penjelasan tadi. Ini kita buat dalam bentuk tabel. Ada yang namanya harta, ada yang namanya hutang, ada yang namanya modal, ada yang namanya pendapatan, ada yang namanya beban atau biaya, ada yang namanya privo. Privo ini pengambilan pribadi ya. Jadi kita ngambil duit buat keperluan pribadi, itu namanya privo. Ya, jadi nanti kalau kalian ngambil buat beli boba, jangan lupa dicatat sebagai privo. Artinya privo ini akan mengurangi modal yang sudah kita tanam. Misalnya awalnya 2 juta. Karena kita beliin boba 20.000, ya harusnya jadi 1.980.000, nggak 2 juta lagi gitu ya. Itu cara ini. Cara pembuatan di keuangannya. Kak, maaf idenya lagi. Yes. Ini masalah privo. Ya, privo. Yang keenam, privo. Nah, jadi kalau privo ini andaikan bukan ambil uang gitu Kak, tapi ambil produknya. Jadi misalnya dalam 1 hari produksi harusnya 4 lusin, tapi ternyata nggak sengaja dimakanin sampai 1 lusin gitu. Nah, apakah itu harus dicatat juga Kak? Nah, itu bisa 2 cara. Bisa dicatat sebagai penjualan, kemudian hasil penjualannya
setelah kita hitung gitu ya, pasti modal segala macam, nah itu kita ambil prefer, bisa. Gitu. Ya, Jadi diuangkan dulu ya Kak, diuangkan gitu. Ya, diuangkan dulu karena Misalkan dulu gitu ya, sejumlah berapa baru ya. Catat. ya, betul. Dimisalkan jadi berapa baru kita. Jadi kelihatan tuh mana nih yang kita pakai buat pribadi. Cuma mungkin kita nggak akan mikir sampai ke situ kan. Ya udahlah, kan nggak apa-apa gitu. Nah, tapi nanti kan ini sebenarnya persiapan supaya kalian bisa lebih besar lagi gitu ya. Iya. Nah, ketika kita mau melakukan pencatatan, karena kalau di akuntansi itu kan memang dia nggak boleh beda ya antara yang bukti fisik dengan yang kita catatkan. Jadi ada aturannya. Kalau hartanya bertambah, dia masuk di debit kredit gitu loh. Ini buat pencatatan keuangannya. Jadi gini, kalau logikanya ya, kalau misalnya kita dapat utangan dari orang. Kalau dapat utangan dari orang, berarti uang kas kita bertambah atau berkurang? Uang kas kita ya, uang tunai yang di kantong kita, nambah atau berkurang? Orang ngasih, kita ngutang sama orang. Nah, kalau kita ngutang sama orang, berarti uang kas kita jadi banyak apa jadi lebih sedikit? Jadi banyak dong. Banyak. Nah, kalau jadi banyak, berarti dia akan merubah posisi debit apa posisi kredit? Kredit. Jadi kalau uang kita nambah, masuknya kredit. Kalau uang kita berkurang, masuknya debit. Itulah kenapa ada yang namanya kartu debit, namanya kartu kredit. Kalau kartu debit, kita belanja, uang kita diambil. Gitu kan ya? Oh iya. Ya, jadi itu definisinya. Pokoknya sesuatu yang sifatnya menambah uang kita, maka dia akan masuk ke dalam kredit. Merubah posisi kredit. Sekarang misalnya kita mesti bayar beban pulsa. Uang kita nambah apa berkurang? Berkurang. Berarti dia akan mempengaruhi posisi debit atau kredit? Debit. Paham ya? Ya, insya Allah. Yang lain gimana? Paham nggak? Paham, Bu. Paham, insya Allah paham. Gampang ya? Ternyata akuntansi nggak sesusah yang kita bayangin ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Oke. Nah, ini ada yang unik nomor 1. Harta. Harta kita nambah. Kenapa jadi debit ya? Kenapa ya kira-kira ya? Karena hartanya nggak selalu berbentuk uang, Bu. Oke. Berarti uang tunai kita kalau kita jadiin harta bertambah apa berkurang? Berkurang. Kalau berkurang berarti dia mempengaruhi siapa? Debit. Nah, itulah definisinya. Jadi ketika kita mau melakukan pembukuan, udah nggak usah bingung lagi. Ini debit apa kredit ya? Gitu jangan. Yang penting kita lihat aja posisi uang tunai kita. Uang tunai kita nambah atau uang tunai kita kurang, gitu aja. Kalau dia nambah, berarti dia mempengaruhi kredit. Kalau berkurang, berarti mempengaruhi debit. Udah, selesai. Kalau kalian punya konsep di sini, mantep, udah. Akuntansi udah bukan hal yang susah lagi. Amin. Benar nggak Putri? Mendapat. Ya benar Bu, kalau dasar-dasarnya aja mah. Ya Put. Putri udah lulus atau masih mahasiswa Put? Masih di UAI. Oh masih mahasiswa, oke lanjut ya. Nah inilah kira-kira bentuk neraca nantinya ya. Jadi neraca itu ada namanya aktiva, ada yang namanya pasiva. Ya, aktiva ini berupa aktiva lancar, aktiva tetap. Kemudian pasiva ini ada hutang lancar dan ada modal. Ini yang kita bilang kiri dan kanan harus sama. Kalau nggak sama, berarti kita ada yang salah. Liar deh nih ya. Di sini emang bikin bingung nih. Harus sama. Pokoknya gimana caranya harus sama. Bener ya Put ya? Kalau nggak sama itu harus ulang dari awal. Bener ya Put ya? Ya betul Bu. Nah, ini saya belum masuk ke ayat jurnal penyesuaian ya, karena menurut saya itu nanti yang ini aja lah tingkat lanjut gitu ya. Ini kan yang basic-basic dulu aja. Oke. Sampai sini ada yang cukup mengganjal, pengen ditanyakan, pengen didiskusikan?
Ada? Halo Bu, Ya, silakan. saya Arneta Bu, mau tanya mengenai persediaan. Nah, selama ini kan saya selalu mencatat untuk setiap transaksi. Untuk pembelian bahan baku khususnya, itu biasanya saya langsung bebankan langsung Bu, jadi beban. Nah, makanya di akhir periode itu selalu profitnya itu misal ketahan di bahan baku gitu Bu. Nah, itu sebenarnya seharusnya gimana ya Bu? Karena kan kalau misalkan aktualnya sistem yang berjalan kan nggak bisa langsung otomatis kayak langsung ngurangi bahan bakunya berapa gitu. Kalau misalkan di akhir bulan, setiap akhir periode, pencatat tetap ditulis sebagai beban langsung karena pengen langsung lihat real cash-nya berapa, terus disesuaikan sama fisik gitu boleh nggak Bu? Jadi langsung di akhirnya itu khusus untuk buat laporan keuangannya dihitung setiap persediaan yang ada, terus dikonversiin ke nominal kayak gitu boleh nggak Bu? Jadi selama ini semuanya meskipun masih ada persediaan, ini saya supaya jangan salah ya. Jadi meskipun ada persediaannya tetap langsung dimasukin beban ya berarti ya? Iya. Jadi persediaannya nggak pernah ada gitu ya? Nggak pernah. Tercatat. Iya. Pasti nanti kamu profitnya jadi kecil banget, bahkan nggak kelihatan, benar nggak? Iya Bu, karena ketahan di persediaan. Nah sebenarnya ini dia kenapa kita akhirnya memfasilitasi ada yang namanya persediaan, karena mungkin banget material yang kita punya itu tidak habis dalam satu periode. Laporan proposal untuk bengkel ya. Untuk Iko apa? Kalau menang gua 5 orang pertama 25 juta. Apa sih nih? Bocor. 3 orang pertama 25, sisanya 15, ada yang 10. Ini kayaknya ada yang ngomong, siapa ya? Bukan ya, beda ya? Nggak tahu Bu. Ya udah. Jadi gini, kalau misalnya langsung dimasukin ke beban, asumsinya persediaan kita itu tidak bisa dipakai lagi karena udah masuk di beban, ya kan? Makanya tidak tercatat. Padahal sebenarnya persediaan itu masih bisa kita pakai lagi, bener nggak? Di periode berikutnya. Jadi harusnya tetap harus dipisahin. Jadi misalnya gini, kamu punya 25 kg terigu. 25 kilogram terigu itu setara dengan berapa duit? Nah, terus yang kepake berapa? Misalnya yang kepake 10.000. Tadi totalnya misalnya 25.000 ya. Yang kepake 10.000. Berarti sisanya berapa? 15.000. Nah, 15.000-nya inilah yang masuk ke dalam persediaan. Beban bahan bakunya berarti cuma yang 10.000 itu tadi. Gitu. Karena persediaan kita simpan ini sebagai aset. Gitu. Jadi dia tidak hilang, dia ada, tapi dia berubah bentuk menjadi aset. Jadi kalau kita catatkannya sebagai beban, sementara dia masih bisa kita gunakan di periode selanjutnya, jadinya kurang pas. Gitu. Cukup menjawab nggak? Ya baik Bu. Berarti kalau misalkan mekanismenya aja Bu, langsung ke mekanismenya. Yang selama ini terjadi kan masih dicatat sebagai beban Bu. Kalau misalkan disesuaikan aja di akhir periode, misal bahan baku sisa berapa, nah nanti langsung dikalikan nominalnya masuk ke persediaan di akhir periode, boleh nggak Bu kayak gitu? Boleh kayak gitu boleh. Itu cara mudahnya, betul, begitu caranya. Ya. Jadi jangan dimasukin ke beban. Cukup jelas ya? Bu, Kak Ciwit, maaf mau nanya. Ini depresiasi itu apa, Kak? Oke, depresiasi ini kalau misalnya kita pakai mesin, waktu kita beli baru sama kita udah pakai berapa tahun kan kemampuannya udah berbeda ya. Nilai bukunya udah beda gitu. Misalnya kita beli 200.000, kalau kita mau jual lagi kan udah nggak 200.000 dong. Entah jadi 150.000, entah jadi 100.000. Nah, penurunan antara harga kita beli dengan harga kita saat ini, itulah yang kita bilang depresiasi. Gitu. Jadi kalau untuk mesin-mesin, ya biasanya kalau mesin-mesin yang kita pakai dalam pencatatan akuntansi, biasanya depresiasinya itu maksimal 4 tahun. Setelah 4 tahun,
biasanya udah langsung nggak kita perhitungkan. Gitu. Artinya kita bisa, entah kita bisa jual lagi, entah kita bisa, pokoknya itu udah nggak masuk kena pajak lah, boleh dibilang kayak gitu. Udah bebas pajak. Gitu. Jadi kalau kita beli barang, kita tahu masa pakainya berapa tahun, supaya kita bisa beli lagi, nah itu kita harus masukin depresiasinya. Namanya nilai penyusutan dari aset yang kita punya. Gitu ya. Sampai sini cukup jelas? Ada yang masih bingung? Ini aku sampai jam berapa ya, Kak Vega? Sampai jam 3 atau setengah 4 boleh. Oke. Nah, ini tadi kalau kita membahas neraca. Sekarang gimana kalau kita membahas laporan laba rugi? Nah, kalau laporan laba rugi, inilah posisi keuangan perusahaan kita. Perusahaan kita tuh sebenarnya untung apa rugi sih, gitu kan ya? Nah, kalau laba rugi, ini adalah poin-poin yang kita perhatikan. Pendapatan usaha, beban pokok penjualan, ya kan? Kemudian beban usaha, laba rugi usaha, dan lain sebagainya. Laba rugi sebelum pajak penghasilan, kemudian beban penghasilan pajak, gitu ya. Nah, biasanya laporan laba rugi itu bentuknya seperti ini. Kita gambarkannya, ya. Apa yang kita perhatikan dalam laporan laba rugi? Yang pertama, penjualan kotor. Berapa nih seluruh total penjualan yang kita lakukan? 100 pieces, 200 pieces, gitu ya. Nah, ini kita tuliskan. Biasanya kita sudah konversikan dalam bentuk keuangan ya, dalam bentuk rupiah. Kemudian kalau misalnya kita punya produk cacat, berapa banyak nih produk kita yang cacat? Misalnya kita ada promo-promo diskon, jangan lupa diskon itu pun akan mengurangi pendapatan penjualan kita. Jadi kalau kita mau hitung penjualan bersih, penjualan kotor kita dikurangi dengan produk cacat, dikurangi dengan diskon penjualan, itulah penjualan bersih kita. Ya, nah ini adalah penjualan bersih. Terus kan kita tahu tuh harga pokok penjualan kita, harga pokok produksi ya, harga pokok produksi itu artinya harga dasar kita bikin produk, modal kalau kita bilang ya, modal buat bikin produk. Nah ini kita kurangi lagi dengan modal. Jadi penjualan dikurang modal, nah inilah yang kita sebut sebagai laba bersih. Itu baru laba bersih, belum selesai. Habis itu kita tahu bahwa ketika kita melakukan operasional, ya, kita melakukan produksi dan pemasaran, ada yang namanya beban, biaya. Makanya kita bagi menjadi dua. Ada yang namanya biaya operasional dan ada yang namanya biaya non-operasional. Apa tuh yang termasuk biaya operasional? Biaya operasional itu kalau kita biaya pemasaran, biaya penjualan yang memang langsung berkaitan dengan kita jualan produk, gitu ya. Nah, barulah kita bisa dapat yang namanya pendapatan bersih operasional. Jadi laba bersih dikurangi dengan biaya operasional, ini jadinya pendapatan bersih operasional. Kemudian ada yang namanya biaya non-operasional. Apa itu biaya non-operasional? Biaya non-operasional itu misalnya biaya administrasi. Kenapa kok dia masuknya non-operasional? Pertanyaannya kan gitu ya. Nah, admin itu kita perlukan. Ini beda ya kalau kita punya admin medsos. Admin medsos yang sambil jualan. Berarti itu bisa kita masukin sebagai biaya operasional. Tapi kalau biaya admin untuk ngerekap gaji misalnya. Ya, terus misalnya untuk admin untuk cuci piring, bukan admin. Berarti misalnya tenaga untuk cuci piring misalnya. Berarti itu termasuk biaya non-operasional. Gitu. Nah, setelah kita kurangi dengan biaya non-operasional, ini kita masuk sebagai pendapatan sebelum bunga dan pajak. Kalau CV, income-nya di bawah 100 juta, saya lupa, 100 juta atau 500 juta gitu ya, itu masih free dari pajak. Tapi begitu 500 juta ke atas, kita harus wajib bayar pajak. Itu yang harus kita pertimbangkan. Dari mana kita uang bayar pajaknya? Hanya kalau kalian belanja ya, suka lihat kan PPN 10% ya. Nah itu sebenarnya karena perusahaan nggak mau nalangin pajaknya. Jadi pajaknya dibebankan kepada konsumen. Tapi buat kita biasanya kalau jualannya jualan rumahan, kita belum mempertimbangkan pajak, benar nggak?
Karena Betul. kita merasa gampang lah gitu. Nah, nanti kalau kalian udah besar jangan lupa pajak ini harus kalian pikirkan akan menjadi beban kalian atau akan menjadi beban si pembeli gitu ya. Kalau jadi beban kalian berarti nanti kalian jualan produk jangan lupa ditambahin PPN 15%. Nah, kemudian pendapatan bunga. Kalau misalnya uang kita taruh di deposito. Deposito itu kan ngasihin kita bunga ya biasanya ya, atau bagi hasil kalau syariah. Nah, ini kita masukkan sebagai pendapatan. Ya. Kemudian kita kurangi juga dengan kalau ada beban bunga. Misalnya kita harus bayar utang ke bank gitu ya. Jadi ada yang sifatnya pendapatan, ada yang sifatnya beban. Kalau bank ngasih kita bunga berarti jadi pendapatan bunga. Tapi kalau kita ngutang ke bank dan kita harus bayar itu menjadi beban bunga. Jadi tergantung konteks. Nah, jadi pendapatan sebelum bunga sebelum kita kurangi pajak itu yang kita sebut sebagai pendapatan bersih sebelum pajak ya. Jadi pendapatan dikurangi dengan bunga itu kita sebut sebagai pendapatan bersih sebelum pajak. Nah, setelah kita hitung pajaknya barulah kita baru punya pendapatan bersih setelah pajak. Ini adalah aktualnya kita laba atau rugi. Kalau positif berarti kita laba, kalau negatif berarti kita rugi. Makanya kita bilangnya laporan laba rugi. Jadi kalau yang ini kita ngelihat posisi keuangan perusahaan, bagaimana dengan aset yang kita punya terhadap utang dan modal. Kalau laba rugi, yang kita lihat perusahaan ini untung apa rugi sih? Worth it nggak sih kita jalanin perusahaan ini? Gitu ya, ini laba rugi. Oke, sampai sini cukup jelas? Kak, maaf menanya. Silakan. Ini ada 2 kalimat pajak nih, kata pajak. Ada yang pajak di bawah yang pendapatan sebelum bunga dan pajak. Oh iya, enggak. Sorry Kak. Tadi saya bacanya cuma pajak doang, terus di bawah ada pajak pendapatan. Ini bedanya di mana? Tapi udah saya jawab. Ya, ini nyambung ya pendapatan sebelum bunga dan pajak maksudnya. Oh iya. Oke. Ya. Makasih. Oke. Ada lagi yang lain? Rosyid, gimana Rosyid? Paham Rosyid? Ibu. Ya, silakan. Ibu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Kalau misalkan kan kita belum punya toko offline-nya nih, belum ada perusahaannya. Nah, sedangkan kita berjualan di marketplace. Nah, itu kan di situ ada biaya pajaknya. Jadi bisa kita masukin ke sini juga? Bisa. Biaya berarti masuknya sebagai biaya penjualan. Oke, paham. Ya. Oke, ada lagi? Biaya buat promote di IG misalnya, promote di Facebook, ini juga bisa masuk di sini, masuknya ke biaya pemasaran. Oke, cukup jelas nggak? Jelas ya? Lanjut ya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ini laporan perubahan modal. Ya, ini yang kita bilang sebagai perubahan ekuitas. Ini yang tadi saya bilang. Ya, jadi kita pengen tahu nih, perubahan modal ini tergantung dari yang pertama, laba rugi bersih periode bersangkutan. Ya, jadi kita harus tahu nih, laba atau rugi. Kemudian labanya langsung dibagikan kepada owner atau ada sebagian laba yang ditahan. Kalau sebagian laba ditahan, ini akan merubah posisi ekuitas atau posisi modal, gitu ya. Hanya di sini perubahan ekuitas sangat tergantung pada laba rugi bersih pada periode bersangkutan. Itu kalau untung. Kalau rugi, udah pasti kita ngambil modal. Kalau rugi berarti modal kita berkurang untuk nutupin rugi kita, benar nggak? Makanya kita perubahan ekuitas itu pasti terjadi karena laporan laba rugi yang kita rancang. Nah, kemudian contoh pos yang berdasarkan PSAK, ini PSAK itu periode akuntansi, ini saya lupa S-nya apa. Lupa. Nah, terkait diakui secara langsung dalam ekuitas. Contohnya keuntungan kerugian yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual. Nah, ini bisa juga ya, kayak gitu ya. Kemudian ada transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. Ini yang saya bilang tadi, pengambilan pribadi, atau
si pengusaha bilang, aduh gue mau nambahin modal deh nih daripada uang gue nganggur gitu ya, masukin aja ke perusahaan. Nah itu juga bisa merubah posisi ekuitas. Ekuitas itu artinya modal ya, jadi kita bisa merubah posisi modal. Jadi ketika ada owner bergabung, kemudian dia nambahin duit tunai, nah ini kita bilang perubahan ekuitas. Pun posisinya sama, ketika si owner ngambil duit dari perusahaan, itu pun merubah posisi ekuitas. Gitu ya. Nah, kemudian saldo laba rugi pada awal dan akhir periode yang ini sudah dibagi dalam hal yang sudah ditentukan penggunaannya dan yang belum ditentukan penggunaannya. Kemudian rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal yang ditempatkan dan setor penuh, tambahan modal di setor, dan pos-pos ekuitas lainnya pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan. Jadi sederhananya adalah kalau kita nambahin uang perusahaan, maka modal akan berubah, gitu ya. Sampai sini cukup jelas? Ini kita belum on hands ya, belum on hands. Gimana nih cara bikin laporan keuangan? Tapi paling tidak dari sini kalian nanti bisa kebayang ya. Nah ini yang terakhir. Yang terakhir ini adalah laporan arus kas. Arus kas ini yang kita lihat adalah yang pertama arus kas dari aktivitas operasi. Operasi ini artinya kegiatan operasional yang kita lakukan. Kalau arus kas itu jelas ya, uangnya masuk apa uangnya keluar gitu aja kalau arus kas. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi, sama. Ini investasinya kita nambah investasi atau narik atau jual investasi kita. Ini perubahan arus kasnya juga cuma tinggal digambar aja. Debit atau kredit. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan, sama. Kita dapat dana atau kita ngeluarin dana. Ya, jadi laporan arus kas ini kita hanya melihat posisi uang kas atau uang tunai yang kita punya, yang kita gunakan untuk operasional, investasi, dan pendanaan, gitu ya. Jadi sebenarnya nggak susah, bikin laporan keuangan itu sangat-sangat tidak susah. Nah, kemudian jangan lupa, setiap transaksi harus kita punya penempatan file khusus. Supaya apa? Supaya kita nggak bingung. Nanti begitu udah banyak transaksinya, kita bingung. Aduh, ada di mana ya kemarin catatannya ya? Makanya harus kita bagi-bagi filenya menjadi file penjualan sendiri, menjadi file pembelian sendiri, bukti bank masuk dan keluar sendiri, bukti kas masuk dan keluar sendiri. Ya, jadi benar-benar kita klasifikasikan berdasarkan beban-beban yang kita keluarkan atau pendapatan-pendapatan yang kita peroleh, gitu ya. Jadi jangan dicampur supaya nanti gampang. Emang sih kalau tiap bulan kelihatannya sederhana, kalau perusahaannya belum terlalu banyak order. Tapi kalau tiba-tiba kalian jualan di Shopee sebulan ordernya sampai 1.000, pusing nggak? Pusing ya, banyak kan? Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ada nggak? Belum? Belum? Oke. Nah, informasi komparatif. Kita bisa menilai usaha yang kita lakukan lebih baik atau lebih buruk kalau kita punya pembanding. Kita bisa bilang suatu kondisi lebih dari kalau kita punya pembanding. Maka ketika kita pengen tahu posisi kita saat ini, bandingkan kondisi keuangan kita dengan 1-2 periode di belakangnya. Itu baru kita bisa tahu. Kita improve atau kita malah mundur. Gitu ya. Nah, jadi ini penting supaya kita tahu kondisi kita saat ini dibandingkan dengan 1 atau 2 periode sebelumnya. Nah, bagaimana kalau misalnya setelah laporan keuangan kita punya transaksi-transaksi? Tetap kita catat, nanti pelaporannya yang kita sesuaikan. Jadi laporannya kita sesuaikan bahwa bisa jadi data yang kita punya kita dorong ke periode pelaporan berikutnya. Makanya sering banget ya orang-orang keuangan tuh kalau di akhir bulan, saya mau tutup buku, ajuin aja bulan depan. Sering ya dengar kayak gitu ya. Nah, karena mereka nggak mau ganggu laporan keuangan bulan ini. Kenapa? Karena di bulan ini harus ada penyesuaian, harus ditutup bukunya.
selesai bukunya di bulan ini, baru dibuka lagi di bulan depan. Makanya banyak banget perusahaan pengajuan sebelum tanggal 25 ya, karena tanggal 30 tutup buku. Nah itu sebenarnya maknanya. Jadi mereka nggak mau ada harusnya posnya masuk bulan depan, tapi ngegantung di antara periode laporan keuangan. Jadi makanya kita harus tetapkan. Kita mau tetapkan periode pencatatannya gimana? 1 ke 31 atau 1 ke 30 atau 1 ke 25 itu terserah. Yang penting kita tetapkan di awal. Gitu ya. Karena kan kalau orang kantor kan periode kerjanya cuma 25 hari kerja ya kan? Nah, 25 hari kerja itu berarti 25 hari itu jatuh di tanggal berapa kan? Ya. Nah, kalau misalnya transaksinya tanggal 31 itu jatuhnya di Sabtu Minggu. Pembukuannya gimana? Pasti gantung kan? Misalnya gini, sekarang tanggal 29. 30 31 itu Sabtu Minggu. Padahal kan kita tutup buku di tanggal 31 kan? Jadinya gantung. Nah, makanya biasanya dikejar jangan sampai ada transaksi yang jatuh di hari Sabtu Minggu atau di luar hari kerja. Nah, ini penting juga buat diperhatikan. Makanya kalau ada orang keuangan, saya nggak mau tahu ya, harus masuk tanggal segini. Nah, itulah alasannya. Supaya jangan mengacaukan laporan keuangan yang akan dibuat. Nah, tanggung jawab atas isi laporan. Penyusunan laporan keuangan ini bisa dibuat oleh siapapun. Konsultan, kantor akuntan publik, monggo dibuat sama siapa aja. Tapi kita sebagai owner harus tahu bagaimana cara membaca laporan keuangan. Supaya kita jangan sampai dibohongin sama orang. Dan kita tahu bagaimana menganalisis kondisi keuangan kita dalam kondisi yang sehat atau yang kurang sehat. Jadi poin pentingnya adalah siapapun yang menyusun, yang bertanggung jawab atas isi laporan keuangan adalah manajemen perusahaan, bukan pihak lain. Karena kalau dikejar-kejar pajak nanti tetap yang punya perusahaan yang dikejar-kejar ya. Jadi jangan sampai bikin kita jadi susah ya. Gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Silakan teman-teman, barangkali ada yang kurang jelas atau pengen ditanyain. Waktunya masih banyak. Ada nggak? Belum kebayang? Kan nanti ini tuh lambat laun makin kelatih kan Kak? Karena memang dari tadi sih ada yang udah kebayang, ada yang belum gitu. Ya pasti. Kalau sering kita pakai sih, insya Allah ya bisa terbiasa kan lama-lama gitu. Kalau bisa karena biasa. Kayak tadi kan ada di bagian yang aktiva itu, apakah dari awal walaupun kita masih di dapur kita sendiri kita udah pakai Kak? Kan itu ada yang atas Kak, sebelum laba rugi, yang ini, yang bawah ya. Ini kan? Bukan. Yang setelah ini. Ya ini apa namanya? Neraca ya? Laba rugi. Neraca. Oh, ini laba rugi. Sebelumnya, kalau laba rugi kan lebih ke harian ya, pasti bisa kebayang. Tapi yang sebelumnya nih kayak mana sih, kayak aktiva yang ada bangunan? Ya neraca ya. Ya neraca. Nah ini kayak bangunan itu kan kita masih nyampur sama rumah sendiri, masih dapur sendiri gitu Kak. Itu apakah gimana cara biar terlatih di awal, biar itu gimana Kak solusinya? Oke. Nah, ketika kita buat laporan keuangan, kita buat seolah-olah dapur yang kita punya adalah dapur sewaan. Gitu. Karena dapur sewaan, maka dia akan masuk ke beban. Ya, akan masuk ke beban sewa namanya. Jadi kita tahu tuh nanti sebenarnya kondisi keuangan kita aslinya seperti apa sih gitu. Ya, jadi kalau rumah-rumah sendiri, nah itu kita boleh beranggapan seolah-olah sewa. Nggak usah gede-gede, 50.000 per 100.000, nggak apa-apa. Kan buat latihan kan? Iya sih. Gitu, jadi masuknya ke beban sewa. Nah ini harus diisi semua nggak sih Kak, kayak surat berharga ya Kak nih? Iya. Surat berharga,
piutangnya harus diisi semua nggak Kak? Surat berharga, giro gitu. Bagaimana? Ya, surat berharga tuh kayak itu obligasi. Oh iya, obligasi ya. Obligasi saham misalnya. Kalau nggak ada ya nolin aja. Kayak piutang misalnya. Kalau jualan emang semuanya langsung bayar. Iya, iya. Ya, kalau misalnya kalau misalnya ada yang sampai sebulan belum bisa dibayar, berarti masuk piutang. Tapi kalau enggak ya nolin aja. Gitu. Jadi hal-hal yang memang belum kita perhitungkan, belum ada gitu ya, atau tidak terjadi, maka kita bikinnya dia jadi nol. Oh iya, 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 iya. Tapi bentuknya seperti ini tetap seperti ini, tapi kalau yang nggak ada dinolkan. Karena ini template ya. Oke. Cukup jelas? Ya, waalaikumsalam. Silakan. Perkenalkan saya Romi dari Universitas Al-Azhar. Saya Ya, mau tanya yang itu Bu, yang tadi barang cacat itu bisa dimasukin ke loss and brackets atau enggak ya Bu? Terima kasih. Ya, oke. Yang ini ya, produk cacat ya? Ya. Nah, ini dia masuknya ke dalam laporan laba rugi. Ya, jadi produk cacat dia harus masuk ke dalam, dia akan mempengaruhi penjualan bersih nantinya. Karena kan penjualan kotor ini artinya semua produk yang berhasil kita jual. Ya, terus kan produk cacat nggak bisa kita jual kan? Berarti dia akan mengurangi penjualan kotor. Padahal dia sudah masuk produksi kan, sebenarnya sudah siap dijual ke pasar. Tapi karena dia cacat nggak bisa kita jual. Gitu. Termasuk diskon penjualan. Baru kita bisa dapat yang namanya penjualan bersih. Itu yang dimaksud bukan Romi? Enggak, maksud aku untuk barang cacatnya itu misalkan kayak saya kerjanya di perhotelan. Nah, misalkan saya lagi mecahin gelas atau mecahin apa, itu kan dihitung juga tuh. Itu kan masuknya ke loss and brackets. Nah, kalau yang di Ibu jelasin ini, itu bisa dimasukin ke loss and brackets juga atau beda lagi gitu, Bu? Oh, beda. Karena gini. Oh, iya. Jadi kalau kita kerja di hotel itu kan produk yang kita jual jasanya kan ya, akupansi red, bener nggak? Iya, benar. Nah, berarti kalau ada piring dan gelas yang rusak itu masuknya beban. Atau bisa juga masuk ke depresiasi, boleh. Jadi bisa masuk ke dalam depresiasi, bisa juga ke dalam masuk beban alat rusak, bisa juga. Gitu. Karena kan kalau piring, gelas di hotel itu masuknya sebagai aset, ya kan? Iya, benar. Ya, karena dia sebagai aset, maka dia masuknya di dalam sini, neraca, aktivanya. Nah, jadi kalau gelas, piring yang pecah itu, dia akan mengurangi yang namanya aktiva lancarnya. Karena yang menjadi aset tadi berkurang, benar nggak? Oh iya. Ya. Jadi dia berarti kita masukin sebagai mengurangi aktiva lancarnya. Sebentar ya, saya boleh angkat telepon bentar aja? Iya, Bu. Ya, Bu, silakan. Yang interview banyak banget tadi. Apa? Yang datang banyak banget. Interview. Ya, oke, cukup jelas ya berarti ya, Romi? Ya Bu, udah jelas Bu, terima kasih. Oke. Ya, ada lagi yang lain? Ini lowbat. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, saya mau nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Siapa namanya? Naura. Ya, silakan Naura. Iya, jadi saya mau nanya nih Bu, saya kan punya bisnis kecil-kecilan. Bisnisnya ini kue, jadi emang lagi zaman sekarang tuh Korean cake kan lagi hits banget ya. Nah, ini salah satu bisnis aku. Nah, jadi bisnisnya ini kan
emang harus berinovasi. Jadi kayak gambar-gambar, kita harus unik menggambarnya. Terus juga dari segi kayak bahan-bahannya juga harus lebih premium gitu kan ya. Nah, mungkin bento cake aku itu kalau aku lihat di pasaran sebenarnya dibilang termasuk mahal enggak, termasuk murah juga enggak. Cuman di beberapa tempat itu ada yang menghancurkan pasar nih Bu. Maksudnya ada yang benar-benar harganya bentonya tuh di bawah 50.000, misal 30.000. Padahal bento cake rata-rata kan misalkan 60.000, 70.000 kayak gitu ya. Nah, aku mau nanya nih Bu, kalau misalkan dalam persaingan kayak gitu gimana ya Bu? Maksudnya solusi kita gitu. Apa kita harus tetap mengikuti dia juga, turun juga gitu, atau emang tetap harus meningkatkan kualitas dulu, nggak apa-apa, apa gimana ya Bu? Terima kasih. Ya, tadi siapa namanya? Nora. Iya. Nora. Jadi gini Nora, kalau bisnis makanan ini, ya kan, ini kan makanan ya? Iya. Makanan itu kan taste ya. Yang kita cari taste kan ya? Iya. Ya, jadi biasanya sih kalau orang Jawa bilang tuh ono rupa ono rego gitu ya. Ada rupa ada harga. Jadi menurut saya, apakah Nura dengan menjual harga yang sekarang, profitnya, kita bicara margin ya, apakah marginnya sudah sesuai dengan harapan? Nah, itu dulu yang kita jawab. Kalau misalnya kita masih ngerasa, oh marginnya saya masih bisa dikurangi, kita boleh ikut turunkan harga. Tapi kalau kita merasa margin kita udah ngepas banget, udah nggak bisa, ya sudah biarkan saja. Karena kalau kita bisnisnya bisnis makanan, itu yang kita lihat adalah taste, rasa. Dia boleh jadi harganya murah, tapi sekali beli udah selesai. Gitu. Yeah. Nah, ini yang pengen Nura maintain apa nih? One hit atau mau long term, jangka panjang, repeat buyer. Ya, maunya repeat buyer atau one hit. Ini kan tergantung. Jadi tergantung dari strategi bisnis yang kamu anut. Kalau kamu anutnya one hit aja, ya silakan. Harganya hancur-hancuran nggak apa-apa. Yang penting kan kuantitinya banyak, benar nggak? Nah, tapi kalau kamu pengennya ini long term atau loyal customer, repeat buyer, berarti jangan dikurangi. Ya kan? Harvest aja juga dia jualan kue 400.000 tetap eksis, benar nggak? Padahal banyak kue-kue yang harga 20.000, benar nggak? Iya. Iya, jadi kalau tentang rasa, taste jangan pernah berubah. Ya, silakan aja yang lain berubah, packaging apa segala macam, tapi taste jangan pernah berubah karena itulah yang akan membuat pelanggan mudah untuk berpindah ke produk yang lain. Gitu. Kalau makanan ini cukup tricky ya bisnisnya karena kita nggak boleh merubah taste sedikit pun. Karena kalau taste berubah, pasti kita kehilangan pelanggan. Itu udah pasti. Ya, jadi tergantung strateginya. Balik lagi, Nura. Mau yang mana strateginya? Ya, cukup menjawab, Nura. Bu, tapi kalau saya punya satu pertanyaan lagi, boleh nggak, Bu? Ya, silakan. Iya, jadi saya kan mempunyai 2 bisnis nih ya, kue sama MS Glow. Nah, untuk bagian kue itu kan memang punya saya sendiri ya. Kalau MS Glow, saya kan jadi reseller di daerah Jakarta Selatan. Nah, saya mau tanya nih Bu, kalau misalkan kita menjadi reseller, kan kalau misalkan kita mengambilnya berapa, tetap aja emang harganya segitu kan dari atasnya gitu. Nah, sebenarnya ini pertanyaannya menurut saya mau nanya kalau misalkan ketika saya dihadapkan dengan 2 usaha nih, misalkan MS Glow saya lagi berkembang, terus juga kue lagi berkembang. Itu kadang saya suka bingung gitu, saya harus mendahulukan, kalau saya pikir saya mendahulukan usaha saya dulu, apa mendahulukan usaha orang lain, tapi misalkan lebih menguntungkan kayak gitu. Sebenarnya saya mau nanya itu sih. Maaf Bu, masih ke mute. Ya, maaf. Ya. Ini balik lagi nih ke value kita. Nah, kita di sini mau sebagai owner brand atau mau sebagai reseller brand. Gitu.
Jadi kalau misalnya kita memang pengen jadi owner brand, berarti kita harus prioritas ke produk yang kita bikin. Tapi kalau kita memang, kayaknya saya lebih nyaman untuk jadi reseller aja deh, karena uangnya lebih banyak misalnya, nggak apa-apa juga. Jadi memang itu balik lagi ke keputusan kita. Cuma bedanya, kalau kita menjadi reseller, tingkat ketergantungan dengan orang lain tinggi kan ya? Iya. Dan mereka bisa sesuka hati mereka merubah harga, ngurangin keuntungan, benar nggak? Sesuka hatinya aja gitu kan, kalau kita sebagai reseller. Nah, berbeda ketika kalau kita membangun brand sendiri. Mungkin awalnya berat, tapi kalau sukses, kita beneran sukses sendiri gitu. Jadi, kalau secara jangka panjang, lebih enak membangun brand sendiri. Tapi kalau untuk jangka pendek atau menengah, mungkin jadi reseller lebih baik. Gitu. Karena membangun bisnis itu memang yang tersulit itu adalah membangun dan kemudian sustain. Itu yang sulit sebenarnya. Jadi apapun silakan ditimbang gitu ya. Jadi kita pasti punya pilihan. Apapun pilihannya itu adalah yang terbaik. Yang tidak baik itu adalah yang tidak ngapa-ngapain gitu. Ya. Jadi kalau yang baik yang mana? Dua-duanya baik. Yang nggak baik yang nggak ngapa-ngapain. Ya, ketinggalan kita. Jelas ya Nura ya? Jelas. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, oke. Ada lagi? Ada lagi? Ada apa enggak? Udah? Oke. Kalau sudah tidak ada, mungkin saya stop share ya, Kak Vega. Gimana nih Kak Vega? Oh, ya udah iya. Misalkan teman-teman ada yakin nih nggak ada yang mau nanya lagi? Barangkali gitu. Oh iya, ini izin Bu Widya ya, teman-teman. Nanti saya minta bantuannya untuk mengisi feedback ya. Nanti linknya saya kirim lewat chat. Jadi udah diantar. Tadi kayak ada yang mau nanya satu, siapa? Silakan. Ya, silakan. Saya Bu. Ya, Romi. Silakan Romi. Ini Bu, kalau branding nanyanya di forum yang ini atau beda forum lagi? Apa? Kalau masalah branding, tadi kan Ibu sempat bilang. Beda. Oh, beda ya? Oh ya udah nggak jadi kalau gitu Bu. Iya. Maaf ya Bu, terima kasih. Nggak apa-apa. Iya. Mohon maaf, Ibu saya mau tanya boleh? Ya, silakan. Zahro. Tapi ini di luar dari materi sih Bu sebenarnya. Nggak apa-apa kalau kita bisa sharing. Jadi saya ikut kegiatan ini dari hari kemarin itu tuh untuk dapat value gitu karena saya sendiri tuh ada rencana ingin buka bisnis. Nah, namun untuk partner saya udah dapat nih, ada teman saya juga yang satu visi gitu ingin membuka usaha. Nah, namun dari kami itu masih bingung nih Bu, ingin buka usaha apa ya? Apakah di food and beverage atau apa gitu. Nah, akhirnya kami melakukan riset kecil-kecilan gitu di Instagram. Nah, namun feedback yang diberikan pun cuma 3 orang yang jawab atau nggak bisa menjawab apa sih yang dibutuhkan masyarakat saat ini gitu. Dari Ibu sendiri tuh ada saran nggak sih untuk kita nih yang pengen buka usaha tapi masih bingung nih mau buka usaha apa gitu, kira-kira Ibu siapa tahu bisa bantu gitu Bu. Oke ya, kalau saya sederhana sih prinsipnya kalau kita mau buka usaha ya. Yang pertama adalah mulai. Ya. Jadi meskipun survei kecil-kecilan kita tidak punya feedback yang baik, tapi kita sudah tahu kita mau bikin apa, kita coba aja, kita mulai. Jadi yang namanya pengusaha itu seringkali kita harus trial dan error. Tidak mungkin kita one hit terus jadi, itu nggak mungkin. Impossible. Hampir nggak ada. Jadi pasti kita harus trial, error, jatuh, bangun lagi, sampai akhirnya nanti kita menemukan yang benar-benar fit. Kayak saya sendiri pribadi, to be honest, bukan pertama kalinya gitu. Saya jatuh, kemudian saya bangun, saya jatuh, kemudian saya bangun gitu.
Sampai sekarang pun saya mungkin masih di fase seperti itu, jatuh bangun. Karena apa? Karena kita kan pasti ketika sudah sampai di level, misalnya di level kedua, pasti kita pengen naik lagi ke level ketiga. Setelah kita sampai di level ketiga, pasti kita pengen naik lagi ke level keempat, benar nggak? Nah, poinnya adalah kalau kita tidak mulai di poin pertama, di nolnya pecah telur dulu, pecahin telurnya, kita nggak akan bisa tahu. Jadi intinya, mau responnya seperti apa, kalau memang kita sudah yakin kita mampu, jalanin aja dulu. Nanti biarkan Allah yang akan membukakan kita jalan, mana yang akan ditunjukkan Allah. Dibanding kita cuma diam, berandai-andai, tidak bergerak gitu ya, Allah juga tidak akan menolong kita. Gitu. Jadi kalau usaha itu menurut saya, ketika kita mau mulai usaha, doanya yang dikencengin gitu. Ya Allah, tunjukin ya Allah jalan apa yang harus saya tempuh. Tapi bukan berarti begitu kita minta tolong Allah, kita diam, tidak. Kita coba. Biarkan Allah nanti yang akan membantu kita. Gitu Zahro kalau saya. Ini saya based on true story ya. Jadi memang. Terima kasih Ibu. Ibu mohon maaf, satu lagi. Ya, silakan. Jadi saya itu kan tertarik sama food and beverage gitu, seperti kafe. Contohnya kayak Kopi Nako dan kopi-kopi shop yang lainnya. Nah, di mana mereka tuh menyediakan kafe yang nyaman untuk anak-anak muda tuh berkumpul gitu, karena pertanyaan saya, Kopi Nako itu kan dia udah besar gitu. Nah, contoh lainnya tuh seperti MS Glow, mereka juga udah punya brand dan mereka tuh udah besar. Nah, mungkin nggak sih kalau semisal kita tuh bangun bisnis yang memang langsung besar seperti itu, kayak mungkin langsung ngebentuk brand atau karena dari saya pribadi tuh rencananya tertarik gitu untuk membuat cafe shop yang buat tempat-tempat anak muda nongkrong gitu. Nah, cuman itu kan harus kuat di brand ya. Nah, itu tuh mungkin nggak sih, Bu? Oke. Kalau dibilang mungkin, nggak ada yang nggak mungkin. Semuanya mungkin gitu ya. Cuma kita harus ukur dulu. Sekarang kita udah sampai di mana? Contoh, kita pengen kayak Kopi Nako, udah banyak brandnya gitu. Nah, sekarang kita lihat. Kita kuat modal atau tidak kuat modal? Kita kuat modal atau tidak? Gitu kan ya. Oke, kita misalnya kuat modal, ya sudah jalankan. Sekarang pertanyaan yang kedua, pemodal ini akan kita tanggung sendiri atau kita buka kemitraan, kan gitu ya? Dua-duanya, ya sudah kita jalankan keduanya. Jadi yang paling penting adalah kita punya tim yang solid, kita tahu brand kita yang mau kita bangun apa. Yang ketiga, yang paling pertama sih visi dulu ya. Visinya mau apa dulu gitu. Vision. Vision itu kan rencana jangka panjang kita mau jadi apa kan ya. Perusahaan kita mau jadi apa kan ya. Gitu. Setelah kita tahu visionnya apa, yang kedua tadi kita ukur modal kita. Benar ada kata-kata nggak usah takut, nggak usah khawatir sama modal, benar. Karena kita bisa menggunakan jaringan kemitraan. Nah, jaringan kemitraan ini yang akan kita manfaatkan. Sejauh mana mitra kita akan menopang usaha kita. Kayak MS Glow. Apakah dia langsung besar? Pasti tidak. Dia mulainya pasti dari circle kecil. Tapi karena dia sistemnya kemitraan, MLM gitu ya, boleh kita bilang. Benar ya, MS Glow tuh MLM ya? Semacam kayak gitu ya? Benar, ya. Ya, jadi dia menggunakan banyak orang. Jadi dengan banyak orang, mereka bekerja, harusnya tadinya marketingnya cuma dia sendiri, jadi ada banyak gitu. Jadi itulah yang bikin dia cepat besar. Nah, jadi bagaimana mau dibentuk, nah terserah kita. Gimana mau kita rancang bisnis kita. Gitu ya. Jadi semuanya bisa. Semuanya mungkin. Tapi kita balik lagi. Pertama, kenali diri kita, ukur diri kita, dan kita mau shoot yang mana. Star seperti apa yang mau kita shoot. Itu penting soalnya. Supaya kita jangan, lebih tepatnya sih kita lebih tahu gitu step by step apa yang harus kita lakukan kalau kita mau seperti apa gitu ya. Itu Zahro. Yang penting tetap semangat. Ini Naura ya tadi yang nanya ya. Yang mana Bu? Tadi yang mau jadi besar Kopi Nako. Zahro ya? Bukan aku. Iya, Zahro Ibu. Iya. Itu Zahro. Jadi ditentukan dulu ya Zahro. Baik Ibu. Terima kasih banyak ya Bu. Cukup jelas nggak Zahro? Cukup jelas. Oke. Sebenarnya saya ada mau satu pertanyaan lagi sih Bu, tapi ini boleh nggak sih? Nggak apa-apa, ditanyain aja. Kan terkait untuk membuka usaha ini kan dari yang acara kemarin itu kita memerlukan bimbingan gitu ya Bu ya. Nah, dari Ibu sendiri tuh
ada yang ngebimbing nggak sih Bu? Maksudnya kalau ada saya mau tahu di mana gitu, saya mau ikutan juga. Iya, saya dibimbingnya sama Bu Niken. Oh gitu. Direktur Inkubator Bisnis. Bu Niken itu mentor saya buat bisnis. Biasanya saya sering tanya-tanya sama Bu Niken. Karena Bu Niken pengalamannya sudah banyak banget. Gitu. Jadi boleh tuh langsung Zahro konsultasi sama Bu Niken, Direktur Inkubator Bisnis. Oke, baik. Ya kan Kak Vega ya, bener ya? Ya betul, direkturnya. Boleh kalau mau konsul sama Bu Niken. Saya mentornya Bu Niken karena Bu Niken lebih dulu terjun di dunia bisnis, jadi saya suka sharing, suka minta masukan. Jadi kalau ditanya siapa Bu Niken, sama saya suka baca-baca itu sih buku tentang bagaimana cara Rasulullah membangun bisnis bersama dengan Siti Khadijah gitu ya, karena saya pengennya ya mengembalikan lagi lah bagaimana prinsip bisnis yang Rasulullah anut gitu, karena ketika saya berbisnis, saya berharapnya bukan hanya sekedar profit yang saya dapat, tapi saya bisa membawa manfaat kepada sebanyak-banyaknya umat. Itu aja sih. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama ya kayak gitu ya. Jadi banyak muslim-muslim yang menjadi pengusaha gitu. Pelan-pelan kita bisa membangun peradaban yang memang visinya jelas, misinya jelas. Terima kasih banyak Bu ya. Iya, sama-sama. Ada lagi? Boleh teman-teman. Silakan kalau masih ada yang pengen ditanyain. Izin bertanya. Ya, silakan Fatima. Baik Ibu. Jadi kalau dalam proses pembuatan proposal itu kan harus fokus satu bidang bisnis. Nah, saya itu punya ide, tapi dia bercabang bisnisnya. Nah, ini saya udah pernah mengajukan proposal bisnis di Astra, kemudian ditolak. Terus ke pengusaha kampus juga pernah, kemudian ditolak. Karena isinya itu banyak. Padahal ide saya ini sebenarnya bagi saya itu sangat penting gitu. Jadi akhirnya ketika ingin melakukan suatu pengajuan proposal, saya cuma mengambil satu bagian bisnis saya, misalnya jasa massage gitu kan, jadi cuma satu aja, atau produk sabun, jadi saya pisah-pisah seperti itu. Nah, kalau misalkan saya ingin membuat suatu proposal bisnis yang memasukkan semua ide saya itu bagaimana. Jadi saya jelaskan, jadi saya punya inovasi rumah sehat kearifan lokal. Saya sebut namanya Healthy House of Al-Bugisi. Nah, dari rumah sehat itu menjawab persoalan konsumen saya terkait dengan kebutuhan 3 hal, yakni dari segi psikologi, kemudian pengobatan fisik dan kecantikan. Jadi 3 itu saya padukan dalam satu treatment seperti itu. Nah, kemudian dari treatment itu nanti ada di ruangan tertentu itu disediakan kafe. Jadi kalau misalkan ada pengantar bagi pasien atau ada pasien yang antri, mereka bisa nunggu di kafe sambil makan. Kemudian di halaman Healthy House itu ada tempat pencucian mobil. Jadi kalau misalkan mobil dan motor, jadi kalau misalkan sambil nunggu, jadi bisa sekalian cuci motor, cuci mobil. Kemudian saya juga menyediakan tempat olahraga GOR gitu. Jadi kalau misalkan ada yang sambil mau olahraga bisa dan sebagainya. Gitu. Jadi saya memiliki konsep yang seperti itu, tapi saya belum tahu bagaimana menuangkannya dalam proposal menjadi suatu ide yang brilian, sehingga saya tidak perlu membuat serpihan-serpihan proposal untuk membuat suatu spesifikasi. Itu yang pertama. Kemudian pas program usaha saya ini berjalan, meskipun masih kecil-kecilan, karena masih modal kecil-kecilan, ternyata pasien saya itu sudah sampai ke pengidap kanker dan sebagainya. Jadi udah penyakit-penyakit yang harusnya rawat inap. Akhirnya saya punya ide lagi untuk
membangun suatu rumah sehat, tapi bukan cuma rumah sehat saja, tapi aslinya rumah sakit gitu. Jadi nanti saya bekerja sama dengan dokter gitu. Jadi saya mengambil satu studi lagi pendidikan komplementer di mana pengobatan tradisional include dengan pengobatan modern seperti itu. Nah, ini ide saya tuh masih mengawang-awang. Jadi bagaimana cara saya untuk melampiaskan unek-unek saya, ide saya untuk menjawab problem pasien saya, problem konsumen saya dalam suatu proposal yang memang itu matang. Jadi tidak terpecah gitu. Terima kasih. Ya, jadi idenya banyak banget ya, Siti Fatimah ya. Kalau misalnya di dalam satu bisnis, apalagi bisnis yang kita bangun, itu sebenarnya suatu bisnis yang berbeda-beda lininya gitu ya. Kalau berbeda-beda lininya, ini cenderung sulit untuk direalisasikan. Ya, jadi kalau kita harus punya, jadi kalau kita punya bisnis baru dibangun, sebaiknya sih yang satu lini. Satu lini itu artinya, contoh, cuci mobil dengan klinik kan satu yang berbeda ya. Gitu. Nah, jadi mungkin kamu perlu mengelaborasi itu supaya jadi misalnya apa ya, apa tadi namanya, rumah apa? Healthy House of Al-Bugis di rumah sehat. Oke, Healthy Rumah House. sehat juga kearifan lokal Bugis. Jadi Oke. dari pelayanannya saja itu inovasi, semua hasil penelitian. Oh, oke. Penelitian pengembangan tradisi. Rumah sehat dengan memanfaatkan kearifan lokal. Kearifan lokalnya boleh tahu apa, Siti? Kearifan lokal mulai dari tanaman-tanaman obat-obat tradisional, memang yang saya ambil literaturnya dari pengobatan tradisional Bugis. Kemudian untuk terapi massage, jadi salah satunya contoh saja untuk supaya rahim itu bisa terangkat, itu saya mengambil massage dari Bugis. Dan saya include-kan dengan pelajaran massage dari spa. Jadi saya sempat kursus spa di Putri Kedaton. Nah, itu saya gabungkan menjadi satu pelayanan yang khas. Jadi dia tidak, jadi saya mengembalikan citra dari spa itu yang sebenarnya bukan hanya kecantikan, tapi untuk kesehatan. Jadi dalam spa saya cukup satu terapi bisa membantu untuk mengangkat rahim, mengencangkan kulit. Tadi mengangkat rahim saya ambil dari tradisional Bugis. Kemudian untuk mengencangkan kulit saya pelajari untuk massage dari spa itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua dari segi lulur. Kalau misalkan pasien saya butuh lulur dan memang mengalami gatal-gatal gitu. Jadi saya ambil tanaman-tanaman khas Bugis gitu yang memang sudah dipercaya oleh masyarakat Bugis. Kemudian saya racik menjadi satu lulur yang memang itu mampu membantu menyelesaikan masalah dari pasien saya. Ya, selain itu, saya juga mengincludekan dengan produk-produk modern saat ini. Nah, seperti itu. Nah, dari terapi itu saya juga memberikan edukasi kearifan lokal. Seperti itu. Ya, ini sebenarnya agak banyak nih. Kita nggak bisa ngobrol di sini nih kayaknya. Harus ya, kayaknya harus ketemu nih, harus kopdar nih. Kalau mau kopdar mungkin kita bisa ya. Bisa dirancang. Kalau misalnya mau dibantu nanti saya datang aja ke Jawa belajar. Iya, boleh. Ya, jadi itu sebenarnya menarik karena idenya kan nggak ada ya. Tapi mungkin kita perlu apa ya? Perlu brandnya dulu. Kayak contohnya gitu ya. Di sini tuh ada namanya Rumah Mustika Ratu. Itu sebenarnya mirip dengan yang Fatimah sampaikan. Iya. Ya, Rumah Sehat Mustika Ratu tahu ya? Iya, betul. Ya, kayak pernah gitu. searching. Nah, kayak gitulah kira-kira. Gitu. Jadi emang apa ya namanya? Memang menyatukan tradisional dengan kesehatan. Sebenarnya gitu. Makanya nanti kalau misalnya Kemudian kalau misalkan saya treatment pasien saya itu kan mereka biasanya curhat.
Jadi di situ saya memberikan proses healing ke pasien. Jadi ada healing di situ. Jadi saya belajar lagi bagaimana menghealing pasien gitu kan. Nah, dari pijat itu mereka curhat, saya kasih terapi-terapi juga untuk psikologinya. Jadi 3 aspek itu dapat. Kesehatan mental, kesehatan fisik, dan kecantikan. Oke. Berarti sebenarnya kamu bisa bikin itu ya, House of Beauty aja. Kan bisa kan jadinya? Beauty. Iya, itu udah bisa jadi tuh. Kesehatannya cantik lahir batin kan jadinya? Iya, benar. Iya. Itu bisa House of Beauty aja, udah selesai. Ya kan? Lebih enak kayak gitu. Masalahnya saya juga ada ini pelayanan kesehatan juga sih. Kalau terapi lintah, jadi saya juga ada terapi lintah, ada bekam. Terapi lintah gunanya buat apa? Jadi ada pasien yang ada benjolan di payudara, itu bisa saya terapi, 2 terapi. Jadi ada terapi lintahnya, ada massage supaya benjolannya itu hilang. Kemudian kalau misalkan ada pasien yang kanker, yang mengidap penyakit kanker, itu juga saya terapi. Saya kasih obat-obatan tradisional. Dan alhamdulillah sudah banyak yang sembuh, alhamdulillah. Terus ada juga bagian leher belakang itu udah terbelah gitu kan, alhamdulillah pakai obat-obat tradisional itu bisa membantu gitu. Jadi kalau misalkan saya mau fokus di kecantikan, kesehatannya nggak kelihatan gitu. Aslinya sebenarnya kesehatan cuman entah ini. Mungkin bisa di situ aja kali beneran. House of Beauty itu kan bisa cantik sehat jiwa raga ya, jasmani rohani. Gitu. Bisa cantik juga. Gitu. Jadi gini aja. Mungkin ini perlu sesi khusus ya Kak Vega ya. Jadi nanti boleh difasilitasi Kak Vega. Ya, supaya nanti teman-teman kita yang dari luar mungkin ada periode khusus gitu untuk membahas ini, karena kalau di tempat ini kayaknya nggak cukup waktu nih Siti. Oh iya, benar Kak Ciwit. Jadi sebenarnya kita juga sering ngadain training-training seperti ini juga. Jadi mungkin teman-teman yang baru gabung bisa cek Instagram kita aja. Nanti banyak banget sebenarnya training yang kita bisa sediain waktu sampai 3 jam gitu kan buat ngebahas ini semua. Dan oh ya satu lagi Kak Bu Widya ini sebenarnya juga salah satu coaching juga ya Kak. Iya. Coaching di Tajir Inkubator. Jadi kita punya beberapa coaching yang ngebantuin teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman jadi tenan, nanti kita ada coaching 1 by 1. Nah, salah satunya ada Bu Widya di situ gitu. Satu lagi ada Pak Bambang, mungkin teman-teman kemarin ikut KKWP. Nah, Pak Bambang juga salah satu coaching kita. Itu seperti itu. Iya, betul. Baik, terima kasih. Itu Bu Putri, Kak Putri itu juga ini coachnya juga sama. Saya diminta Kak Putri nih untuk ngisi ini. Oke. Saya cukup saya masih ya. harus banyak belajar nih dari Bu Widya. Bu Niken dong, guru kita bersama. Ya, mudah-mudahan Siti cukup menjawab ya Siti ya, meskipun nggak puas, tapi mungkin nanti ada momen-momen yang bisa bikin Siti bisa lebih puas dengan jawaban, supaya mungkin kita harus ketemu lebih intens ya, supaya kejawab gitu ya Putri. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya kembalikan ya Kak Vega. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih buat Ibu Widya ya, materinya luar biasa sekali. Saya juga secara pribadi ini dia tadi ngedengerin terus buat usaha saya bisa diterapkan. Semoga materi yang disampaikan Ibu Widya ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya, dan bisa membantu nih misalkan lagi ngerintis atau sedang berjalan gitu. Semoga ilmu yang diberikan sama Ibu Widya ini bisa kita terapkan bersama-sama, dan ini juga bisa menjadi pahala jariah ya buat Ibu Widya ya ke depannya ya. Amin, benar. Semoga juga pertanyaannya mungkin yang belum puas bisa ditanyakan juga nanti di IG kita di Tajir, situ banyak pelatihan-pelatihan lebih lanjut lagi. Dan semoga juga apa yang sudah kita sudah meluangkan waktu hari ini bisa menjadi bekal untuk berbisnis ke depannya dan tetap semangat. Amin. Gitu. Baik, ini karena sesinya sudah selesai dan sesi tanya jawabnya juga sudah selesai. Saya pribadi secara sebagai host mohon maaf apabila banyak kekurangan atau masih ada yang harus diperbaiki. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi.
Dan terkhusus untuk Ibu Widya, terima kasih sudah berkenan mengisi sesi ini ya Bu ya. Semoga ada sesi-sesi seperti ini ke depannya. Ada part 2, part 3, dan selanjutnya buat teman-teman yang masih haus dengan ilmu kewirausahaan. Amin. Baik, sekian webinar hari ini. Semoga bisa kita terima ilmunya dan kita terapkan dan kita sukses ke depannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Kak Tega. Makasih banyak semuanya. Tetap semangat ya para calon pengusaha sukses UAI. Ya, Bu Widya, makasih ya. Makasih ya, Bu Widya.